Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafilina Amri di sini akan mempresentasikan tentang makalah algoritma Kruskal. Baiklah, langsung saja. Langsung saja, yang pertama, bab 1, pendahuluannya. Di sini ada latar belakang. Di masa sekarang, dunia ilmu teknologi berkembang begitu pesat sehingga kita selaku pemeran dalam dunia tersebut hendak dapat bersaing dan membuat suatu program yang nantinya dapat bermanfaat. Maka dari itu, dalam mewujudkan hal tersebut, kita dituntut untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam segala hal. Salah satu cara terbaik untuk dapat bekerja efisien adalah dengan menggunakan algoritma. Dalam makalah ini, kami ingin membahas salah satu metode yang menyelesaikan kasus menggunakan algoritma Kruskal, yang merupakan salah satu metode yang berguna untuk menyelesaikan dan memahami suatu masalah yang berkaitan dengan spanning tree. Dengan harapan penyelesaian suatu masalah tersebut akan lebih efisien menggunakan algoritma ini. Rumusan masalah. Apa definisi dari algoritma Kruskal? Yang kedua, bagaimana karakteristik algoritma Kruskal? Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal? Yang keempat, contoh dari algoritma Kruskal. Masuk bab 2, pembahasan. Definisi algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Jika grafik tidak terhubung, maka menemukan hutan rentang minimum, pohon rentang minimum untuk setiap komponen tersebut. Algoritma Kruskal juga tergolong algoritma greedy dalam teori graf yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Apalagi algoritma ini pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Joseph Kruskal. Algoritma Kruskal adalah contoh dari algoritma rakus. Algoritma ini pertama kali muncul dalam Proceedings American Mathematical Society Hall 1956. Dasar pembentukan algoritma Kruskal berasal dari analogi growing forest. Maksudnya adalah untuk membentuk pohon berentang minimum T dari graf G adalah dengan cara mengambil satu persatu dari graf G dan memasukkannya ke dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Seiring dengan berjalannya iterasi untuk setiap sisi, maka forest akan memiliki pohon yang semakin sedikit. Oleh sebab itu, maka analogi ini disebut dengan growing forest. Algoritma yang semakin sedikit. Algoritma Kruskal akan terus menambahkan sisi ke dalam hutan yang sesuai dengan akhirannya. Tidak akan ada lagi forest melainkan hanyalah sebuah pohon yang merentang minimum. Graph, kumpulan dua himpunan, yaitu himpunan titik vertex atau simpul atau node, dan kumpulan dari garis edge. Tree, pengertian dari tree seperti yang kita ketahui, tree itu graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Jadi, graf yang tidak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Lanjut, sirkuit itu simpul awal sama dengan simpul akhir. Jadi kita ulangi lagi, tree itu graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Jadi hanya ada simpul dan tidak terhubung. Untuk sirkuitnya, simpul awal dan simpul akhirnya itu sama.
Secara umum, algoritma Kruskal ditulis. Yang pertama, T masih kosong. Yang kedua, pilih sisi IJ dengan bobot minimum. Ketiga, pilih sisi IJ dengan bobot minimum berikutnya yang tidak membentuk cycle di T. Tambahkan IJ ke T. Yang keempat, ulangi langkah 3 sebanyak 2 kali. Yang kelima, total langkah sebanyak 1 kali. Karakteristik algoritma Kruskal. Yang pertama, sifat algoritma Kruskal itu ada, ia bekerja tidak hanya dengan grafik diarahkan. Ia bekerja dengan bobot dan tidak grafik tertimbang. Tapi yang lebih menarik, apabila TP yang berbobot. Kruskal adalah jenis algoritma searah yang menghasilkan solusi optimal MST. Langkah algoritma Kruskal. Untuk langkah-langkahnya, di sini ada langkah utama algoritma Kruskal itu sebagai berikut. Atur TP berat, paling berat pertama dan terberat terakhir. Yang kedua, pilih yang paling ringan, tidak diperiksa TP dan diagram. Yang ketiga, tambahkan TP. Memilih ini ke pohon, hanya jika hal itu tidak akan membuat siklus. Yang keempat, menghentikan proses kapanpun N sama dengan 1. N1 TP telah ditambahkan ke pohon. Kita masuk untuk kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal. Untuk kelebihannya, terdapat 2 macam algoritma tipe greedy yang dapat memenuhi pemecahan masalah pohon berentang ini, yaitu algoritma Prime dan algoritma Kruskal. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kekurangan algoritma Kruskal itu ada. Algoritma Kruskal itu sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit, namun memiliki sangat banyak simpul. Karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simpul. Jadi, kelebihannya ini berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simpul. Masuk kekurangan. Kekurangan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal itu kurang cocok digunakan saat graf lengkap atau yang mendekati lengkap, di mana setiap simpul terhubung dengan semua simpul yang lain. Karena algoritma Kruskal menitik beratkan pada pencarian sisi, di mana sisi-sisi tersebut harus diurutkan dan ini memakan waktu yang tidak sedikit. Contoh penyelesaian dengan algoritma Kruskal, seperti yang kita lihat pada gambar. Ada simpul A, B, C, D, E, F, dan G. Semuanya terhubung. A terhubung dengan B, B terhubung dengan D, D terhubung dengan F, F terhubung dengan E. Begitu seterusnya. Dan penghubungnya tersebut memiliki jarak tertentu. Sini A dengan B memiliki jarak 6, D dengan B memiliki jarak 9, B dengan C memiliki jarak 8. Kita lanjut. Berdasarkan dari gambar yang kita lihat di atas, dapat kita urutkan graf dari sisi terbesar dan terkecil. Yang pertama ada bobot. Bobotnya itu yang paling besar 15, yaitu terletak pada ruas D dan E. Yang kedua 9 terletak pada ruas B dan D, E dan F. Lalu 8 di ruas BC dan di ruas BE, FG.
7 di ruas AD dan CE, 6 di ruas AB dan EG, 5 di ruas DF. Penyelesaian. Yang pertama, mula-mula kita buat sekumpulan titik G hanya terdiri dari simpul-simpul saja. Ya, seperti gambarnya, masih belum terdiri dari sisi-sisinya. Yang kedua, urutkan ruas dari bobot kecil ke besar DF, AB, EG, AD, CE, BC, BE, FG, BD, EF, DE. Kemudian berdasarkan urutan tersebut, kita menambahkan ruas dengan mencegah terbentuknya sirkuit. Yang A, pilih ruas terkecil secara acak. Jadi ruas terkecil itu terletak pada DF. Yang B, penambahan ruas AB. Tambahkan ruas DF ke dalam tree. Jadi setelah ruas DF-nya dikasih sisi, lalu untuk ruas B-nya dikasih sisi juga. C, penambahan ruas EG. D, penambahan ruas AD. E, penambahan ruas CE. F, penambahan ruas BC dan ruas BE dihapus karena membentuk sirkuit. E, ruas FG dihapus karena membentuk sirkuit. Ruas DB dihapus karena membentuk sirkuit. Ruas EF dihapus karena membentuk sirkuit. DE dihapus karena membentuk sirkuit, dan tidak ada lagi sirkuit yang terbentuk, maka selesai. Next, di sini ada spanning tree. Spanning tree adalah sebagai berikut. Jadi ini spanning tree ini maksudnya dari gambar tersebut ini hal-hal yang dapat kita ketahui. Yang pertama, pilih ruas terkecil dari keseluruhan graf. Secara acak ruas DF adalah ruas terkecil dengan bobot 5. Itu pada gambar 2.11a. Yang kedua, setelah ruas 1 didapatkan, ulangi lagi pemilihan ruas terkecil secara acak dari keseluruhan graf ruas. AB dan ruas EG adalah ruas terkecil dengan bobot 6. Pilih acak ruas AB. Lanjutkan untuk ruas yang selanjutnya. Ruas EG adalah ruas terkecil dengan bobot 6 dan tidak membentuk sirkuit. Jika dihubungkan, maka pilih ruas EG. Pilih ruas selanjutnya dengan bobot yang terkecil saat ini, yaitu ruas AD dan ruas CE dengan bobot 7. Pilih acak ruas AD. Lanjutkan untuk ruas CE adalah ruas terkecil dengan 7 dan tidak membentuk sirkuit. Jika dihubungkan, maka pilih ruas CE. Next, ruas selanjutnya dengan bobot yang terkecil saat ini, yaitu ruas BC, BE, dan FG dengan bobot 8. Pilih acak ruas BC dan hapus ruas BE dan ruas FG karena akan membentuk sirkuit jika dihubungkan. Untuk ruas-ruas selanjutnya, BD, EF, dan DE dihapus karena akan membentuk sirkuit jika dihubungkan. Jadi seperti inilah spanning tree dari gambar tersebut. Terakhir, penutup. Kesimpulan, algoritma Kruskal merupakan turunan dari algoritma Grady yang mengupayakan pengambilan pilihan optimum pada setiap langkah dengan harapan akan mendapatkan hasil optimum global pada akhirnya. Algoritma Kruskal menitik beratkan pada sisi berdasarkan urutan bobotnya, dan karena terlebih dahulu harus mengurutkan sisi berdasarkan bobotnya, algoritma ini cocok untuk pohon dengan jumlah simpul lebih sedikit. Simpul sedikit kurang disarankan untuk pohon dengan jumlah simpul yang banyak. Jadi seperti itulah hasil presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.